Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Saya adalah dosen tetap program studi promosi kesehatan program sarjana terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Huzada Surakarta. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan media promosi kesehatan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 6. Bobot mata kuliah ini yaitu 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS kegiatan lapangan. Syarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah telah menyelesaikan mata kuliah pengantar media promosi kesehatan dan perancangan media promosi kesehatan. Dalam kegiatan pembelajaran, saya menerapkan sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan kegiatan menyediakan materi pembelajaran untuk mahasiswa agar mahasiswa dapat mempelajari materi yang saya sampaikan secara mandiri. Interaction adalah kegiatan tatap muka yang membahas materi perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa, baik yang dilakukan di kelas ataupun secara daring dengan menggunakan teknologi pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, atau melalui WhatsApp Group. Sedangkan assessment adalah kegiatan mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara terstruktur dan objektif. Kegiatan assessment dilakukan melalui tugas terstruktur, tugas praktikum, tugas lapangan, dan UTS serta UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah perancangan media promosi kesehatan yang telah ditempuh pada semester sebelumnya. Mata kuliah ini terdiri dari pembelajaran teori, praktikum, dan lapangan yang mengasah kemampuan mahasiswa agar mahasiswa dapat melakukan tahapan pengembangan media promosi kesehatan secara efektif. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan analisis situasi terkait kesehatan masyarakat sebagai dasar pengembangan media promosi kesehatan, mampu melakukan ataupun membuat blueprint atau rancangan media, mampu untuk melakukan validasi media baik internal maupun eksternal, serta melakukan evaluasi media promosi kesehatan. Mata kuliah ini bertujuan melatih kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam mengembangkan media promosi kesehatan yang efektif dan efisien serta mampu memberi dampak bagi kesehatan masyarakat. Capaian pembelajaran atau CPL mata kuliah terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Capaian pada aspek sikap yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Capaian keterampilan umum adalah mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang promosi kesehatan dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain promosi kesehatan, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Capaian pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis, perancangan, dan pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat guna. Sedangkan untuk capaian keterampilan khusus yaitu mampu menerapkan rencana promosi kesehatan dengan menggunakan metode pengembangan media dengan teknologi tepat guna. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain mahasiswa mampu yang pertama menguasai konsep teoritis pengembangan pesan promosi kesehatan, 2. Menguasai konsep teoritis pengembangan media promosi kesehatan, 3. Melakukan langkah-langkah pengembangan media promosi kesehatan, 4. Merancang pengembangan media promosi kesehatan berdasarkan pesan utama, 5. Merancang pengembangan media berdasarkan jenis media promosi kesehatan, 6. Membuat rancangan uji coba media promosi kesehatan, 7. Melakukan uji coba media promosi kesehatan,
Dan yang terakhir adalah melakukan riset dan evaluasi media promosi kesehatan. Aspek interaction yang saya aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran adalah menggunakan sistem Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa bukan hanya sebagai objek pembelajaran namun juga sebagai subjek pembelajaran. Dengan kata lain, mahasiswa menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran ini. Peran dosen dalam SCL adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Metode SCL yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain ceramah interaktif, case-based learning, contextual learning, dan project-based learning. Kegiatan ceramah interaktif adalah kegiatan penyampaian materi yang diikuti tanya jawab dan diskusi terkait dengan materi ataupun mengangkat isu-isu yang terkait dengan kesehatan masyarakat ataupun media promosi kesehatan. Case-based learning adalah metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk memahami konsep dan teori melalui analisis kasus nyata. Misalnya, mahasiswa ditantang untuk menyelesaikan masalah rendahnya pengetahuan siswa mengenai kesehatan reproduksi di suatu sekolah dengan mengembangkan suatu media promosi kesehatan yang efektif sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Contextual learning merupakan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan di kelas dengan situasi dunia nyata dan mendorong mahasiswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya. Sebagai contoh, mahasiswa diminta untuk melakukan analisis situasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan media promosi kesehatan. Analisis situasi yang dimaksud adalah melakukan analisis akar masalah dan prioritas masalah kesehatan, serta mendeskripsikan karakteristik masyarakat terkait dengan media yang akan dikembangkan. Project-based learning adalah metode pembelajaran yang sistematis yang melibatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menciptakan suatu produk berupa media promosi kesehatan. Metode ini diaplikasikan dalam praktikum, di mana mahasiswa diminta untuk melakukan pengembangan media promosi kesehatan dengan tahapan yang urut dan sesuai, mulai dari analisis situasi hingga mengevaluasi media yang akan dikembangkan. Khusus untuk pembelajaran di kelas saya juga menerapkan reward point system, di mana saya akan memberikan poin khusus berupa angka tertentu untuk mahasiswa yang proaktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti bertanya, menjawab pertanyaan, berargumen, dan aktif berdiskusi. Besarnya poin tergantung dari ketepatan mahasiswa dalam menyampaikan hal tersebut di atas. Poin tersebut dapat digunakan untuk menambah nilai tugas yang paling rendah dan juga sebagai dasar dalam menilai soft skill mahasiswa. Tujuan pengaplikasian sistem ini adalah untuk memotivasi mahasiswa agar mahasiswa aktif dalam pembelajaran serta mahasiswa merasa dihargai dan diakui atas kontribusinya dalam pembelajaran. Mengingat bahwa keaktifan mahasiswa adalah kunci keberhasilan dalam student Center Learning. Aspek assessment atau penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian teori, praktik, dan kegiatan lapangan dengan persentase sebagai berikut. Untuk teori, soft skill 25%, UTS 20%, UAS 30%, serta penugasan 25%. Untuk nilai praktikum terdiri dari penugasan 50%, soft skill 25%, serta evaluasi 25%. Pada kegiatan lapangan terdiri dari keterampilan yaitu 40%, pengetahuan 30%, serta sikap kerja 30%. Penilaian di atas sudah disampaikan pada pertemuan pertama waktu kontrak kuliah, serta dapat di-download di SIA mahasiswa dalam RPS mata kuliah. Assessment dilakukan secara objektif dan transparan, di mana mahasiswa dapat melihat nilai tersebut di atas dalam akun SIA mahasiswa masing-masing. Dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan sebelumnya, saya menggunakan platform SIA
atau Sistem Informasi Akademik Universitas Kusuma Huzada Surakarta. Mulai dari absensi kehadiran mahasiswa, share bahan ajar, penugasan, jurnal mengajar, UTS dan UAS, penilaian capaian pembelajaran mahasiswa, serta penggunaan fasilitas Zoom Edu. Penerapan DIA dalam pembelajaran akan saya tampilkan dengan video kegiatan micro teaching secara tatap muka di kelas dengan mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, cukup? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengembangan pesan pada media promosi kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah model yang digunakan untuk mengembangkan media promosi kesehatan. Tapi pada awalnya media tersebut itu digunakan untuk digunakan dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, silahkan melakukan absensi dulu. Silahkan. Saya kasih waktu 10 menit untuk melakukan absensi. Sudah? Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan overview dulu ya materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah tentang pengembangan pesan dan promosi kesehatan. Nah, pertanyaan pertama adalah pendekatan apa saja yang digunakan dalam pengembangan pesan promosi kesehatan. Ada yang tahu? Angkat tangan? Ya, Pak. Oke, silakan. Ada pendekatan rasa takut, rasa bersalah, pendekatan rasional, terus emosional, dan pendekatan humor. Oke, nice, good job. Sangat bagus sekali jawabannya. Selamat mendapatkan nilai 5. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada yang bisa memberi contoh salah satu pendekatan pengembangan pesan, yaitu adalah pendekatan rasa takut. Ada yang bisa memberi contoh? Katakan? Gak ada? Oke, mau Diza, silakan. Baik, jadi contoh di pendekatan rasa takut itu, yang pertama itu ada merokok membunuhmu, seperti yang di bungkus-bungkus rokok itu, Pak. Ada gambarnya, seperti kanker, tumor, seperti itu. Jadi ditekankan di bagian merokok membunuhmu. Oke, nice, good answer. Model EDI ini dikembangkan oleh Robert Merritt Branch, ya, dikenakan oleh Robert Merritt Branch. Ini adalah profesor dalam dunia teknologi pendidikan di Universitas Georgia. Nah, pada saat itu model ini digunakan sebagai prosedur penelitian dan pengembangan sebuah produk pendidikan, entah itu media, entah itu sebuah metode pendidikan, itu digunakan dalam kegiatan pendidikan. Namun dalam pengembangannya, ternyata model EDI ini juga bisa diaplikasikan sebagai model untuk mengembangkan media promosi kesehatan. Ciri khas dari model EDI ini adalah bersifat student-centered, kemudian inovatif, otentik, dan inspiratif. Jadi model EDI ini melibatkan sasaran. Kalau misalnya di dunia pendidikan berarti melibatkan siswa untuk membuat media. Nah, kalau di dunia kesehatan, di dunia promosi kesehatan, kita melibatkan masyarakat atau sasaran kita dalam membuat media tersebut. Oke. Tahap pertama yaitu adalah analisis atau analysis. Analisis ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama ini adalah analisis kinerja atau performance analysis. Kemudian adalah analisis kebutuhan. Ya, di sini ada 2. Analisis kinerja di sini dilakukan untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di masyarakat serta mengklasifikasikan. Pada analisis kinerja ini juga kita akan mencari akar masalahnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini adalah menentukan media yang diperlukan oleh
masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini pengen media yang seperti apa? Jadi apa yang mereka butuhkan? Bukan apa yang kalian inginkan. Ya, saya sih merasa mereka kasih video bagus Pak. Nah, video itu menurut saya menarik, berwarna. Tapi ternyata nggak ada aksesnya, kok kan? Nanti malah media yang kalian gunakan sia-sia. Oleh karena itu media di tahap analisis ini kita melibatkan masyarakat ya untuk sebagai dasar dalam mengembangkan media yang akan kita kembangkan. Oke, memasuki tahap yang kedua, ini adalah tahap desain. Ya, tahap desain adalah tahap kita membuat blueprint sebenarnya dari media. Ya, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat blueprint? Yang pertama adalah perancangan materi. Ya, materi. Jadi kalian harus mengumpulkan materi-materi yang ingin kalian sampaikan di media tersebut. Oke, kemudian adalah perancangan tampilan atau kemasan. Nah, ini contoh ketika kalian ingin membuat sebuah poster, kira-kira unsur-unsur apa tampilannya? Apa aja di situ? Yang pertama, warna. Ada lagi? Gambar. Ada lagi? Sound effect itu bukan poster, video ya. Layout, yes, layoutnya seperti apa? Ada lagi? Font yang kita pilih seperti apa? Ya, jadi kita memilih hal-hal. Oke. Selanjutnya adalah, nah setelah ini dikumpulkan semua, kita merancang blueprint-nya. Seperti apa? Kalau kalian ingin membuat poster pakai apa biasanya? Canva. Ada yang lain? Corel. Tapi rata-rata kalian pakai Canva ya? Iya. Kenapa pakai Canva? Simple. Oh, karena simple, sudah ada template-nya. Oke, nggak apa-apa. Karena gini, ketika nanti kalian jadi psikolog promotor kesehatan, memang waktu kalian itu cukup terbatas untuk membuat media. Jadi kalian itu lebih baik menggunakan media-media yang bisa digunakan dengan waktu singkat, simple tapi bagus. Apalagi sekarang Canva sudah ada AI-nya kan. Pada tahap selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap develop. Nah, pada tahap development ini kita akan merealisasikan desainnya, merealisasikan blueprint yang kita rancang tadi. Ya, yang pertama adalah blueprint itu kita realisasikan. Jadi semua materi sudah, kemudian untuk tampilan sudah, kita buat media. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya adalah melakukan validasi. Nah, setelah medianya sudah dibuat blueprintnya, ini harus media yang kalian buat itu harus valid. Bagaimana cara memvalidasinya? Yaitu adalah memvalidasikannya dengan atau menanyakan pendapat dari ekspert. Ya, salah satu contohnya adalah ekspert itu kalau kalian membuat media podcast, itu salah satunya ya harus expert di bidang podcast. Ya, dikonsulkan dulu, ini ada masukan enggak? Ibu memberi nilai berapa pada media ini? Ya, nah nanti akan dalam penilaian tersebut kalian harus menyusun instrumen dulu. Instrumen namanya adalah instrumen kelayakan media. Ya, nah dalam kelayakan tersebut nanti expert ini akan menentukan bahwa media tersebut itu layak atau tidak untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, misalnya saya melakukan validasi media podcast kepada yang ahli materi dulu. Yang pertama materi dulu ya, materi. Misalnya saya bertanya dengan pihak puskesmas yang memegang program KRR. KRR itu Kesehatan Reproduksi Remaja. Ini saya membuat media podcast tentang kesehatan reproduksi remaja. Kira-kira ini sudah layak atau tidak? Dikasih medianya, yang dikasih instrumennya, ya. Nah, validasi ini kita lakukan 2 kali ya, yaitu yang pertama adalah ahli materi dan ahli media. Nah, setelah ahli materi, ini ada ahli materi dulu. Ahli materi. Yang kedua adalah ahli
media. Oke. Nah, dia ahli media setelah valid bahwa ahli materinya sudah menentukan bahwa itu sudah valid, maka lanjut ke ahli media. Nah, kalau ahli materi tadi menyusun tentang materinya sudah sesuai dulu, yang kedua adalah tentang medianya. Misalnya kalau podcast, apakah sound effect-nya sudah sesuai? Apakah voice over-nya sudah sesuai? Kemudian apakah skripnya juga sudah sesuai? Itu dilakukan oleh ahli media. Nah, setelah semuanya selesai, maka kalian merevisi sesuai masukan dari para ahli tadi. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu adalah implement. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi medianya sudah tervalidasi oleh para ahli, baik ahli materi maupun ahli media. Nah, implementasi ini adalah menguji cobakan media yang sudah valid tadi ke sasarannya, ya, sasarannya. Nah, ini adalah kita melakukan yang namanya adalah uji coba kepraktisan. Ya, jadi mengujikan ke khalayak sasarannya. Nah, itu bisa dilakukan 2 kali, yaitu ada kelompok kecil, kemudian kelompok besar. Kelompok kecil bisa kalian mengambil 10 atau 20 terserah. Ya, kalau khalayak kelompok besar, ini kalian harus menggunakan sampling. Ya. Nah, pada kelompok kecil ataupun kelompok besar kita menggunakan instrumen yang sama. Ya. Jadi dilihat dari kacamata sasaran, apakah media ini yang pertama itu adalah mudah dipahami, mudah diakses, terlihat dengan jelas. Oh, kayaknya kok ini contoh ya, misalnya ya, Mas Ilham membuat poster tentang diabetes. Terus ternyata ya udah kok tulisannya kekecilan ya. Ya udah mereka akan mengisi bahwa tulisannya kekecilan, makanya itu harus dibesarkan. Itu berdasarkan siapa? Masyarakat kan, sasarannya kan, bukan kalian kan yang buat. Seperti itu. Itu ya. Itu adalah tahap implementasi. Jadi tahap implementasi ini pada intinya adalah melakukan uji coba langsung. Ya. Oke. Selanjutnya tahap terakhir yaitu adalah tahap evaluation. Jadi tahap evaluasi ini adalah setelah uji coba selesai maka akan melakukan evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Evaluasinya ya kalian bisa melakukan revisi terhadap media setelah tahap implement tadi. Direvisi, oh iya ternyata dari masyarakat sudah tidak ada. Oh iya dari masyarakat ini ternyata agak tolong bahasanya lebih familiar. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu akademis karena kalau masyarakat kan karena kan bahasa yang sederhana. Di tahap selanjutnya diskusi. Oke, ini berdasarkan penelitian saya ya. Berdasarkan penelitian saya. Di sebuah SMA ternyata diketahui perilaku berbacaan bersih dan rata-rata mereka suka mendengarkan musik di platform Spotify. Nah, dengan durasi rata-rata saya sudah melakukan wawancara, rata-rata minimal mereka bisa mendengarkan itu lebih dari 30 menit untuk mendengar musik. Nah, apa saja yang perlu diketahui untuk membuat analisis awal, melakukan tahap analisis pada kasus di atas? Oke, yang pertama masalah kesehatannya. Masalah kesehatannya di sini apa? Masalah kesehatannya di sini apa? Masalah kesehatannya apa di sini? Melakukan pacaran beresiko. Nah, jadi kalau kita ngurutin masalah itu banyak sekali tahu. Masalah pernikahan dini, masalah aborsi itu ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi di selama seperti itu. Oke, selanjutnya. Sekarang anak SMA diketahui untuk karakteristiknya ini adalah suka platform Spotify. Jadi yang kira-kira cocok apa media yang cocok untuk ini?
Orang yang mendengarkan Spotify, orang yang mendengarkan musik, ini kira-kira dibuatkan media apa sih yang cocok untuk mereka? Podcast. Podcastnya dalam bentuk video atau audio? Audio. Ya, podcast dalam bentuk audio. Kelebihannya apa sih? Video sama audio? Sekarang audio dulu deh. Audio dibandingkan video, kelebihannya apa? Media audio itu kelebihannya apa? Yang pertama, kalau kalian mendengarkan musik deh, Bisa berimajinasi. wah, oke, bisa berimajinasi. Oke, Mas. Yang kedua, lebih berimajinasi ya, karena kalau gambar kan sudah, oh ya ini gambarnya sakop gitu. Yang kedua, Bisa didengarkan di mana saja. ya bisa didengarkan di mana saja dan sambil ngapa-ngapain, sambil beraktivitas. Kalau kalian video sambil beraktivitas, berat. Tugas untuk pertemuan selanjutnya ini adalah, oke, kalian sudah belajar tentang pengembangan media. Tolong kalian melakukan analisis terhadap sebuah jurnal pengembangan media yang menggunakan model ED. Silakan nanti dikerjakan dalam bentuk PDF. Jadi analisis step-stepnya. Jadi di step analisis ditemukan apa, kemudian di step desain digambarkan seperti apa, development seperti apa, sampai evaluasi seperti apa ya. Jadi nanti tolong dianalisis jurnal tersebut, hasilnya seperti apa, kemudian nanti mau tolong diupload di SIA. Dan jangan lupa juga untuk melampirkan jurnal kalian. Jadi di halaman pertama itu hasil analisis kalian, kemudian selanjutnya di bawahnya adalah jurnal. Oke, ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Ya, Pak. Oke, Melan, silakan. Mau bertanya, Pak, Ya. untuk model ini bisa digunakan dalam tugas akhir atau diskusi? Bisa nggak, Pak? Oke, terima kasih Melan. Ya, Lujo, saya kasih 3 poin atas pertanyaannya. Jadi seperti ini. Model EDI, pada awalnya saya sudah jelaskan, ini adalah model untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Of course, tentu saja ini bisa digunakan sebagai tugas akhir. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi ketika kalian melakukan tugas akhir, setiap tahap dalam EDI ini harus ada, bisa kalian gambarkan, harus ada instrumennya. Kalau analisis, ya instrumen analisis. Kemudian untuk desain, ya kalian akan mendesain gimana hasilnya, menggambarkan. Yang ketiga, kalau development kan tadi ada validasi. Ya kalian harus menyiapkan validasinya dan nanti bagaimana hasilnya itu harus tergambar dengan jelas step by step. Karena model ini, EDI ini adalah model penelitian. Salah satu model research and development atau riset dan pengembangan sebuah produk. Produk kita di sini apa? Media. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya akan menanyakan kepada kalian terkait materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah apa saja langkah-langkah dari model EDI ini? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Rivaldo. Baik Pak, izin jawab. Yang pertama itu analisis, yang kedua itu desain, yang ketiga itu develop, yang keempat itu implementasi, serta yang terakhir itu evaluasi Pak. Oke, bagus sekali. 4 point for Rivaldo. Hey, thank you. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Dan bahwa aplikasi media ini sangat penting ya ketika kalian ingin membuat sebuah media. Bahwa media promosi kesehatan itu bukan didasarkan atas keinginan dari promotor kesehatan atau petugas kesehatan, namun merupakan keinginan ataupun sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sesuai dengan masalah yang ada. Makanya itu perlu adanya proses pengembangan. Oke, baik, cukup sekian atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.